Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait adanya surat berisi 8 poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satu tuntutannya adalah mendorong pencopotan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Wiranto, Prabowo menyatakan tetap menghormati dan memahami pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut. Memang saran itu disampaikan oleh forum oleh para purnawirawan TNI, para jenderal dan kolonel, ditandatangani dan disampaikan secara terbuka meluas. Di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu, kata Wiranto saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 24 April 2025. Menurut dia, Presiden Prabowo dan para purnawirawan TNI merupakan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu, beliau memahami itu. Namun, tentunya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu, ucap mantan Panglima ABRI tersebut. Wiranto menegaskan, Presiden Prabowo tidak bisa langsung menjawab tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Apalagi, salah satu tuntutan itu adalah mendorong pencopotan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, karena dinilai proses pencawapresan Gibran yang diloloskan oleh MK telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Beliau perlu mempelajari isi dari statement itu, isi dari usulan itu, dipelajari satu persatu. Itu masalah-masalah yang tak ringan, itu fundamental. Lalu beliau juga presiden walau sebagai kepala negara dan pemerintahan, juga panglima tertinggi TNI mempunyai kekuasaan tidak tak terbatas. Kekuasaan beliau terbatas juga, yang menganut trias politica, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa mencampuri itu. Usulan itu bukan bidangnya presiden, ucap Wiranto. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap. Salah satu tuntutannya adalah mengusulkan pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada MPR. Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Adapun para purnawirawan jenderal yang menandatangani surat tersebut bukanlah orang sembarangan, karena merupakan tokoh-tokoh penting yang pernah menduduki jabatan di pemerintahan seperti Menteri Agama, Menak, periode 2019 hingga 2020 dan Wakil Panglima TNI periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, KSAL periode 2005 hingga 2007 Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998 hingga 2002 Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Sementara itu, Wapres ke-6 RI periode 1993 hingga 1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, periode 1988 hingga 1993 Jenderal TNI, Purnawirawan, Trisutrisno ikut pula menandatangani pernyataan sikap tersebut. Pernyataan sikap itu disampaikan saat mereka berkumpul dalam acara silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan tokoh masyarakat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 17 April 2025. Dokumen pernyataan sikap dibingkai dengan latar belakang gambar bendera merah putih bertuliskan, "Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendukung Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan NKRI." Selain pergantian Wapres Gibran lewat MPR, tuntutan mereka juga mendesak Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan, ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin, ya, 8 butir itu. Ya, gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi, ya, telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya. Memang saran itu disampaikan oleh Forum para Purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya.
Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Nah lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira saya sampaikan itu ya. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.